Ya. Pada tanggal 3-4 April sekitar jam 10 sampai 11, maksudnya jam 22 sampai jam 23 malam, selama 2 hari drone mengintai rumah kediaman Ya, IBHRS. bagian habisin anggaran kalau gitu. Oh Gitu. sih, Kalau kita- tapi kan baru bulan Maret, April biasanya. kan dia turun lagi. Jadi kita ada kerjaannya gitu. Nah, kalau kita usilnya kayak gitu aja. Gitu kan. Gitu. Karena kan memang biasanya begitu kan. Iya. Entah dari mana kan, kita nggak menyebut itu dari mana, apa namanya, tertentu institusi atau pihak tertentu. Nah, tapi biasanya seperti itu kami menduga. Kan kita sama-sama tahu lah, kita juga kan banyak berinteraksi sama pihak-pihak yang suka ada proyek. Tapi kalau malam kan mau nggak mau terus ada lampunya kelihatan. Nah iya. Kalau dibilang bintang sama kecilnya sih, cuman kok bergerak kan gitu kan, bintang nggak bergerak. Iya, kurang canggih. Kalau pesawat kependekan. Harusnya gitu. beli yang dari Turki itu bagus tuh, yang bisa ini ya, Bayaktar kayak tuh. infrarednya gitu ya, malam tetap kelihatannya. Iya. Yang canggihan lah. Padahal gitu. dananya tak terbatas konon katanya. Jangan ngambil kegedean maksudnya. Ambil untung kegedean maksud dia gitu. Apa namanya? Itu drone lumayan bagus sebenarnya gitu kan, kalau dari pengamatan kita, karena kan bentuknya juga nggak terlalu besar, kemudian juga jaraknya lumayan Tuh apa? lumayan tinggi dan juga remote-nya tuh lumayan jauh dari Petamburan 3 ke Petamburan 2. Wah, udah mulai masuk deh. Ini masih saya simpan pertanyaannya, tapi nggak apa-apa dikeluar dulu. Jadi remote-nya lumayan jauh gitu kan. Jadi kalau misalnya misalnya orang cuma main-main aja gitu kan. Tapi main-main 2 kali berturut-turut mirip tempatnya. Dan 2 hari ya, 2 malam ya. Berturut-turut 2 kali gitu kan. Terus kemudian juga spot-spotnya juga di situ gitu. Ya kita oke lah, kita luaskan. Berarti ini mengintai sekitar rumah Habib kan begitu kan, bisa juga gitu kan. Dan tapi pertanyaannya keperluannya apa kalau bukan? Dan satu lagi juga mengarah ke Jis, apa kabar Jis? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ajis ini pengacara yang banyak terlibat membantu para ulama, habaib dan para aktivis Islam menghadapi masalah hukum. Sekarang masih ada klien yang masih diurus? Ada yang proses hukum, ada Pak Haji Munarman. Tapi kan beliau sebentar lagi ya, salah ya? Iya, insya Allah. Terus kemarin baru bebas juga Dedi Podoradong tuh. Podo kena juga dia? Waktu itu kena, ya baru bebas dari bulak kapal. Ya Allah, ya. Kita sudah baca Twitternya sih. Kawan juga ya Podoradong ya. Aduh, Masya Allah. Salah. Terus kita juga support ini yang di Solo, Ustadz Gus Nur. Kalau Bambang Tri udah enggak ya? Kita ikut komando aja ya. Bambang Tri ini nakal nih. Jadi di pengadilan dia pecat tim lawyernya, terutama tim Solo di dalam pengadilan ya, tim Jakarta ikut solidar, kita cabut juga. Jadinya gitu. Udah kita nggak bahas itu. Saudara sekalian, saya datang janjian sama Ajis ini siang habis sholat Jumat ini, yang Allah berkahi Jumatnya, mudah-mudahan Allah juga berkahi kita semua, amin. Itu karena 1-2 hari ini di grup-grup WA itu tersebar ya pesan berantai yang menjelaskan bagaimana ada drone tak dikenal ya yang menyatroni Petamburan 3 dan sangat kuat diduga menyatroni rumah Imam Besar Habib Rizik Syihab ya di Petamburan 3 Jakarta Pusat. Nah, ini saya bacakan beberapa, malah ada semacam meme-nya ya. Pada tanggal 3-4 April sekitar jam 10 sampai 11, maksudnya jam 22 sampai jam 23 malam, selama 2 hari drone mengintai rumah kediaman IBHRS di Petamburan 3 Tanah Abang. Dan beberapa orang tidak jelas datang ke kediaman IBHRS ingin bertemu tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Diduga kuat bahwa operasi legal intai IBHRS adalah yang terlibat di tragedi KM50. Ini saya kasih gini deh. Ini ya. Ini Anda juga kalau main WA pasti ada juga, dapat juga, ini beredar luas kok. Nah, ini menjadi menarik karena mau ngapain lagi gitu sih Jis ya. IB kan sudah menjalani proses hukumnya, keluar alhamdulillah walaupun pembebasan bersyarat.
sejumlah, kita pernah ngobrol sebelumnya, Ajis bilang ada peraturan yang nggak masuk akal gitu ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, sepanjang pengacara bisa patahkan, dan nggak ada relatif nggak ada pelanggaran hukum yang bisa membuat dia harus kembali ke sel sampai Juni 2024 kan. Jadi mau ngapain lagi gitu? Jadi sebelum kita bicara kira-kira siapa itu, sebetulnya apa motifnya nih? Ya kalau motif kita pasti masih dan akan terus duga ya, karena kan Ya bukan pasti kita nggak tahu pelakunya. ya. Sebetulnya kalau Ajis pintar tanya dia tuh kan, jangan tanya gua. Tapi nggak apa-apa. Kalau Ajis jahil maksud saya, Ajis nggak jahil soalnya. Cepet nanti habisnya. Ngobrolnya habis ya. Iya, jadi apa namanya, kita duga memang itu hanya bagian habisin anggaran kalau gitu. Oh Gitu. sih, Kalau tapi kita- kan baru bulan Maret, April biasanya. kan dia turun lagi. Nah, jadi kita ada kerjaannya gitu. Nah, kalau kita usilnya kayak gitu aja gitu kan. gitu. Karena kan memang biasanya begitu kan. Iya iya Nah, iya. Iya. entah dari mana kan, kita nggak menyebut itu dari mana, apa namanya, tertentu institusi atau pihak tertentu. Nah, tapi biasanya seperti itu kami menduga. Kan kita sama-sama tahu lah, kita juga kan banyak berinteraksi sama pihak-pihak yang suka ada proyek-proyek seperti itu gitu kan. Jadi mungkin ngabisin anggaran, kemudian juga cari atensi juga gitu kan, dan juga sebagai bahan gitu kan. Kan setiap misalnya ini tugasnya misalnya mengintai seseorang gitu kan. Nah, kan harus ada hasilnya nih. Oh, ada laporan. Ada reportnya gitu kan. Nah, untuk report itu. Nah, cuma memang sayangnya bukan agak ya, memang selalu nggak profesional gitu loh. Harusnya jangan ketahuan gitu kan. Ya, tapi kalau malam kan mau nggak mau terus ada lampunya kelihatan. Nah, iya. Kalau dibilang bintang selama kecil ya sih, cuman kok bergerak kan gitu kan, bintang nggak bergerak. Iya, kurang canggih. Kalau Harusnya pesawat kependekan. harusnya beli yang dari Turki itu bagus tuh. yang bisa ini banyak ya, kayak kartu. infrarednya gitu ya, malam tetap kelihatannya. Iya, Beli iya. yang canggihan lah. Padahal gitu. dananya tak terbatas konon katanya. Jangan ngambil kegedean maksudnya. Ambil untung kegedean maksud dia gitu. Nakal nih. Yes, tapi Ya. sorry, ini kan mohon maaf ya, saya mewakili publik yang berseberangan lah sama Habib ya. Kalau boleh kalian saya wakili. Tapi pertanyaan-pertanyaan normal seperti ini muncul misalnya, Ya. bagaimana Ajis dan kawan-kawan merasa bahwa itu mengintai IB? Kan bisa untuk keperluan yang lainnya saja. Bahkan misalnya untuk keperluan tetangga 3 rumah di sebelahnya, misalnya gitu kan bisa aja. Ya, yang pertama saya jawab kan kita menduga juga, gitu Oke. kan. Terus yang kedua, apa namanya, itu drone lumayan bagus sebenarnya gitu kan, kalau dari pengamatan kita, karena kan bentuknya juga nggak terlalu besar, kemudian juga jaraknya lumayan Lumayan tuh apa? lumayan Tinggi. tinggi dan juga remote-nya tuh lumayan jauh dari Petamburan 3 ke Petamburan 2. Wah, udah mulai masuk deh. Ini masih saya simpan pertanyaannya, tapi nggak apa-apa dikeluar dulu. Jadi remote-nya lumayan jauh gitu kan. Jadi kalau misalnya misalnya orang cuma main-main aja gitu kan. Tapi main-main 2 kali berturut-turut mirip tempatnya. Dan 2 hari ya, 2 malam ya. Berturut-turut 2 kali gitu kan. Terus kemudian juga apa namanya, spot-spotnya juga di situ gitu. Ya kita oke lah, kita luaskan. Berarti ini mengintai sekitar rumah Habib kan begitu kan, bisa juga gitu kan. Ya, Dan tapi pertanyaannya keperluannya apa kalau bukan? dan satu lagi juga mengarah ke tempat seberang rumah Habib di mana ada kantor kita, kantor DPP API di sini. relawan itu ya. Kantor DPP Advokat Persaudaraan Islam. API. Gitu. Jadi justru kita sempat mendokumentasikannya dari tim yang bertugas berjaga gitu di rumahnya Habib itu, justru sempat mendokumentasikannya dari kantor ini, dari kantor DPP API itu, gitu kan. Jadi apa namanya, kemudian dikomunikasikan. Setelah dia mengarah ke Petamburan 2, dikejar, tapi pas sampai di sana udah nggak ada, gitu kan. Iya. Sorry, sebentar soal Petamburan geser gitu. Sini. Oh ya. Gini. Biar kelihatan. Lagi. Apa saya bebas kalau nggak LGBT. Alhamdulillah min zalik. Ini jadi saudara sekalian, seputar mengejar sampai turun Petamburan 2. Ini saya ingat 4 Desember 2021 ya. Ketika kami FNN, teman-teman wartawan FNN yang tua-tua, yang kakek-kakek, nenek-nenek itu diterima Habib Rizik. Ya, pada asar kita ngobrol di rooftopnya lantai 3 di atas langit gitu. Ngobrol kira-kira setengah jam sama Habib. Habib ditemani sejumlah petinggi FPI, Munarman, Kiai Sobri dan sebagainya lah, beberapa yang lainnya. Tiba-tiba di atas ada drone berputar di atas kita. Lalu kita jahil, kita dada-dada gitu. Munarman juga dada-dada. Tapi yang saya mau sampaikan, kemudian Munarman ternyata
dia memerintahkan Laskar untuk mengikuti drone itu turun di mana. Seperti tadi kan Ajis menjelaskan yang turun di Petamburan 2. Memang pada akhirnya drone pasti akan turun. Ya, kira-kira Ajis punya pikiran nggak, dugaan nggak siapa ini, punya kerjaan siapa di belakang ini? Iseng banget atau memang punya motif-motif tertentu? Kalau saya menduga secara pribadi ya, namanya dugaan kan, gitu kan. Ini timnya tidak jauh beda dengan yang memang mengintai peristiwa saat Edi tadi gitu kan. Iya, karena kan memang 50 ya. karena memang pihaknya ya kalau kami menduga itu aja gitu kan, seperti itu. Nah, jadi itu dugaan kita. Kemudian juga ada beberapa hal lain yang nanti saya bisa sampaikan yang dugaannya mengarah ke situ, tapi memang ada support dari tim lain juga gitu kan. Karena kita menemukan beberapa fakta dekat-dekat sini ada juga keterlibatan pihak-pihak tertentu ditunjukkan oleh adanya kendaraan. Kendaraan institusi tertentu apa masih preman? Ada institusi tertentu 2, satunya yang pribadi tapi ada hubungan karena kita melihat seperti itu. Institusi tertentu tuh misalnya ada stiker, ada tulisan, ada apa gitu ya? Dinas ya, malah mobil dinas ya. Ya kita nggak berani sebut juga sih, bisa jadi numpang parkir lagi makan di warteg kan bisa juga kan ya. Dan jamnya itu, range-nya itu antara itu tadi sekitar jam 11 ya sampai sekitar jam 1. Berapa mobil? 3 mobil. 3 mobil. Ada yang bilang katanya ambulan juga ya? Ada. Tapi dinas ya, institusi tertentu ya. Itu barangkali saudara sekalian Ajis bilang nggak canggih selain drone-nya juga mau mengintai kok ngasih tahu. Nggak canggih, tapi begitu gayanya. Jis, ini saya baca ulang lagi. Ini ada, dan beberapa orang tidak jelas datang ke kediaman IBHRS ingin bertemu tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Berarti mereka menemui para petugas, maksudnya menemui teman-teman yang sedang bertugas. Iya, kalau kita sih memang untuk hal tersebut udah sering ya, hampir setiap hari sih. Orang datang tanpa janjian apa gitu ya. Ada yang dengan segala rupa tingkah laku lah gitu kan. Ada yang pura-pura kurang waras, ada yang waras beneran, ada yang waras tapi terlalu waras gitu ya. Masih ingat nggak wawancara sama Ajis tentang orang yang bilang mau siap ngebom, tinggal tunggu perintah IB aja. Dia katanya udah ahli ini, ahli itu dari luar negeri, dari segala macam gitu kan ya. Masih ingat ya? Jadi orang itu datang, tapi memang sama teman-teman petugas ditahan, dan memang bukan bermaksud sok protokoler atau feodal ya, guys ya. Kalau Habib berlaku seperti itu, karena pertama Habib juga memang tidak sehat juga untuk ukuran segitu kan, kesibukannya padat, dan ya itu tadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kan begitu. Ya kan, sebenarnya yang sangat kita jaga adalah fitnah. Gitu. Artinya orang-orang tertentu itu mencoba kemudian mengatasnamakan pihak-pihak yang terkait dengan dugaan kriminal atau melanggar hukum atau melawan hukum gitu kan, kemudian mengait-kaitkan dengan pihak Habib. Itu sebenarnya kita jaga. Kalau soal ini Habib sebenarnya katakan sangat keberatan dengan hal tersebut sebenarnya. Malah nggak mau ya, nggak mau gitu kan. Karena Habib juga merasa masih kuat, berani juga, mau ribut ayo kan begitu kan. Habib siap gitu kan. Iya, gitu kan. Jadi ibaratnya jangankan kalah, seri aja ogah gitu kan. Masya Allah, jadi nggak mau gitu kan Habib seperti itu. Cuma memang kita beralasan ini untuk kepentingan yang lebih luas. Iya, gitu kan. Saya paham. Jadi Anda bisa bayangkan saudara Mang Edi Channel, kalau misalnya itu orang jadi diterima Habib, kemudian ada foto bertemu si A dengan Habib ini, kemudian ada kejadian seperti yang dia klaim, ceger, walaupun cuma bom molotov lah, nggak usah macam-macam yang serem-serem. Nah, dia ketika ditangkap memang menangkapkan diri gitu kan. Saya udah konsultasi sama Habib, perintah Habib laksanakan gitu. Ada bukti-buktinya kok gitu. Betul, Ajis dan teman-temannya cerdas karena memang fitnah tidak henti-hentinya. Nah, pada konteks drone ini, itu berapa orang yang datang dan bagaimana cara mereka minta ketemu Habib? Yang datang itu maksudnya detail terkait drone itu kita nggak paham ya ada berapa, karena kan udah saya cerita tadi, yang datang yang memang nggak ada konfirmasi itu sering gitu. Jadi memang beberapa kali sering, dan itu sama yang jaga kita sampaikan bahwa kalau nggak ada konfirmasi dan tidak ada janji nggak boleh gitu kan, seperti itu untuk kepentingan ya macam tadi lah keselamatan gitu kan. Cuma untuk yang pasti drone itu kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu persis karena kan sering hampir tiap hari gitu kan. Pada hari kejadian tanggal 3 dan 4 malam itu orang yang datang berapa orang dan jam berapa Mila ketemu Habib? Ya
kurang kan gini, hari itu tuh ada acara juga di situ kan. Nah, cuma Di jam sini, di sini. cuma memang jamnya sudah lewat itu kan. Jam berapa itu acaranya? Jam acaranya kan sore Sore. berbuka apa Oh, segala buka macam. puasa. Nah, Oke. sedangkan kejadian itu kan 10 jam 10 jam 11 gitu kan. Nah, itu ada 1 atau 2 orang yang mau coba Jam-jam apa namanya, segitu ya? Iya, mau coba tanya, kemudian ada keperluan seperti itu kan yang kita tolak dari tim yang memang berjaga di kediaman Habib. Nah, dan memang apa namanya? Sebenarnya bukan cuma hari itu, tapi ya karena ini ada konteksnya relasi ya. gitu, Iya, ada iya. keterkaitan gitu Iya. kan. Jadi Iya. apa namanya, kita mencurigai ke arah sana. Tapi pasti bahwa dia ini adalah mereka atau orang-orang itu yang mengoperasikan atau Orang yang terkait sama, dengan ya. drone itu, kita nggak paham gitu kan. Oke. Yang jelas kan, jadi gini, setelah mereka kelihatan di depan rumah Habib tuh, nah itu terlihat memang Drone melayang itu. Kemudian ketika dia tahu memang ada yang memperhatikan, dia mengarah ke arah utara, ke arah kantor DPP API itu. Oke. Nah, sampai di situ sempat diam. Oh, di atas itu Iya, DPP itu kemudian didokumentasikan. Oh. Didokumentasikan, terus ketika tahu didokumentasikan, udah dia langsung mengarah lagi terus ke Jadi utara. foto yang beredar itu foto pas di atas kantor DPP. Iya, iya. Kemudian langsung mengarah ke arah Petamburan 2, ke arah lebih ke arah utara, turun di sana, dikejar, kemudian nggak ada di sana. Gitu. Pas ke depan ada yang institusi tadi yang gitu. Iya. Oke, kalau Ajis mengatakan diduga orang yang sama dengan cerita KM 50. pihak yang sama. Pihak sama maksud saya. Sorry, salah pas bener. Pihak yang sama. Jadi itu kan kita sempat terungkap dalam sidangnya Sambo. Ya, bahwa Sambo memerintahkan anak buahnya untuk ngeberesin tuh CCTV sepanjang KM 5 Jakarta Cikampek yang diduga bisa jadi masalah gitu kan ya. Nah, ini kan artinya orang kemudian mengaitkan bahwa ini kerjaan Satgasus ya. Yang sekarang ini kita nggak tahu persis, tapi kita tadinya menduga atau bahkan berharap ini udah dibubarkan. Ini udah buyar lah gitu. Kalau pihak yang sama siapa lagi kira-kira? Apa Satgasus lagi, orang-orangnya atau apa? Jadi kalau misalnya saya tadi dikatakan Satgasusnya sebenarnya kan bentukan dari internal pihak kepolisian itu sendiri. Oleh Tito Karnavian. Ya, awalnya oleh Pak Tito, kemudian dilanjutkan oleh Pak Idam kan. Ya. Kalau saya meyakini bahwa ini nggak sekecil itu, tapi lebih luas karena terkait dengan ada beberapa institusi lain di mana polisi ini hanya salah satu pihak juga yang memang terlibat lah gitu kan. Dan bahkan mungkin dari pihak kepolisian sendiri yang berwenang, misalnya atasan itu nggak tahu gitu, bisa jadi karena kan memang kita sama-sama tahu beberapa antar institusi ini bertindak lintas institusi, kemudian untuk kepentingan bahasanya quote unquote kepentingan negara. Gaya banget seperti itu. Iya. Itu yang selalu digunakan. Seperti kalau saya boleh sambungan sedikit, ini sebenarnya nggak terkait ya. Waktu kasus KM 50 kan ada peristiwa kejadian pembicaraan lah gitu kan di antara di rest area itu, ini urusan negara kan begitu kan. Nah, kita sama-sama tahu ada yang mengatakan demikian kan waktu itu dari pihak saksi. Nah, di mana di situ ada pihak yang punya wilayah tanda petik ya, ada polisi kan. Cuma dia nggak bisa berbuat apa-apa ketika dikatakan ini urusan negara. Padahal kan di situ dia berwenang kan, minimal harus tahu. Artinya hal-hal kayak gini ini jadi ada biasa. institusi yang dianggap lebih supra ya, suprastruktur, tidak ikuti struktur tapi dia punya wewenang yang ya kalau kita nonton film-film Hollywood lah, begitu ada masalah polisi setempat ambil alih tindakan, tiba-tiba ada FBI datang, udah ini urusan kita. FBI begitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi seperti yang bilang tadi bahwa pada konteks KM 50 temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM pun menyebutkan ada mobil tak dikenal ya. Mobil tak dikenal aja sudah cerita panjang lebar nomor berapa sekian kali macam yang tidak diakui oleh pihak kepolisian. Ini bukan gua kok gitu kan. Dan memang kemudian di laporan Komnas HAM, laporan resmi pun menyebut institusi itu ya. Nah, itu berarti begitu ya. Nah, dengan peristiwa ini yang saya kira bukan pertama kali, itu apa yang kemudian teman-teman lakukan di Petamburan ini untuk mencegah atau mengantisipasinya? Ya, yang pertama kita tetap tenang, sabar, dan juga ikuti SOP yang memang sudah kita sepakati di internal. Kemudian juga yang kedua, kita lebih disiplin lagi gitu kan. Karena kan memang kita melakukan sesuai kemampuan
sebatas kewenangan dan juga memang yang kita bisa lakukan, gitu kan. Nggak mungkin kita melampaui kewenangan misalnya sampai menginterogasi atau manggil, kita nggak punya kewenangan begitu, gitu. Kecuali jelas-jelas ya. Kecuali dan kita juga sampaikan ketika pun nanti alhamdulillah misalnya ke depannya terungkap ini gitu kan. Ya kita sesuaikan dengan kondisi yang pertama. Terus yang kedua juga kita tidak boleh melakukan persekusi terhadap pihak-pihak tersebut. Artinya memang kita harus ikut koridor hukum, kita proses dan juga kita publikasi. Kita publikasi ini sebenarnya yang pertama kita minta doa dan dukungannya juga, karena kita sebagai masyarakat, anak bangsa yang memang butuh dukungan, karena kadang-kadang nggak selesai kalau nggak viral, kan begitu kan. Yeah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai antisipasi, in case nanti ke depan hari, na'udzubillah ada hal yang kita nggak inginkan, publik udah tahu bahwa ini ada rangkaian. Nah, gitu. Artinya bukan kondisi lah apa namanya. Ada rangkaian yang memang oleh Allah dibuka makarnya gitu kan, oleh makar lebih besar yang makar Allah. Nah, jadi publik ini tahu, oh seperti ini arahnya. Oh, mainnya kotor ya. Oh, mainnya seperti ini gitu loh. Jadi supaya tahu kerjaannya ini seperti ini. Dan yang ketiga, ini sebagai bahan introspeksi juga kepada pihak-pihak terkait tersebut gitu kan, supaya supaya menyudahi hal ini karena nggak produktif juga gitu kan, buang-buang anggaran aja. Kecuali memang mau ngabisin anggaran. Iya, kalau mau buang sana ya silahkan, kita foto-foto aja nanti gitu kan Pak Madron ya kan begitu. Oke. Iya, jadi apa namanya, janganlah seperti itu karena justru tindakan-tindakan inilah yang tindakan pengecut dan juga merusak penegakan hukum dan juga merusak demokrasi. Karena urusannya apa? Habib nggak terlibat masalah hukum yang memang harus diselesaikan secara urgent, kemudian membutuhkan pengintaian, kan begitu kan? Nah, dan juga pengintaian-pengintaiannya harus ada prosedurnya, harus ada izin pengadilan, kan seperti itu. Jadi nggak bisa semena-mena gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka beralasan ini untuk kepentingan intelijen dan keamanan, sekali lagi ini Habib ini warga negara yang taat hukum dan sudah menjalani proses hukum juga gitu kan. Artinya tidak ada alasan untuk itu kecuali buronan gitu loh. Kemudian orang-orang yang memang melakukan tindak kriminal yang membahayakan. Misalnya contoh, ini drone ini dibawa ke Puncak Jaya, ke OPM gitu kan untuk menemukan pilot-pilot yang Susi Air itu. Nah, itu boleh gitu kan, memang ada alasan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau kepentingan bangsa dan negara itu dipakai narasi dan juga patternnya itu ke urusan Habib, menurut saya satu itu pembodohan terhadap ini dan terlihat bodoh adanya gitu kan. Itu. Dan yang ketiga ini benar-benar pemborosan dan nggak pada tempatnya. Itu. Sebagai penutup, Jis, tadi antara lain menyebutkan kita publikasi Kanuk jaga-jaga sebagai bahan lah kalau in case nauzubillah kejadian ya. Tapi saudara sekalian, kita ini kan sudah terlampau biasa suka ada istilah pengalihan isu. Ya. Di tengah huru-hara 349 triliun yang sangat dahsyat dan super gila itu ya. Rakyat sangat tersakiti itu di tengah perilaku hedons para pegawai negeri Kementerian Keuangan itu. Ini sungguh sangat menggoncang loh. Saya dengar gosip istana ini goncang banget. Ini kita mesti apa ini Sri Mulyani? Gosipnya begitu kata istana. Kalau kita pertahankan, Jokowi bisa ikut tenggelam nih Sri Mulyani seperti ini. Kalau kita lepas, konon katanya andalannya. Gitulah. Nah, di tengah suara seperti ini, maka ada istilahnya pengalihan isu supaya perhatian rakyat terbelah. Sekarang kita ngurusin drone-nya Habib yuk gitu misalnya gitu. Saya juga sebetulnya nggak sempat berpikir begitu, tapi karena ini menyangkut hal yang keterlaluan tadi, ya tadi Habib salahnya apa, warga negara yang baik, taat hukum, kok masih aja seperti itu. Dalam kondisi seperti ini gimana soal konteks pengalihan isu segala macam? Ya, ini kalau memang betul terjadi, yang pertama kita sangat koreksi betul pihak penyelenggara negara yang berkepentingan ya, supaya ini dijadikan perhatian. Artinya jangan hal tersebut menjadi pengalihan isu, dan yang mengerjakan pengalihan isu itu ditindak tegas gitu loh. Kenapa? Ini nggak benar. Proses bernegara tuh kalau kita menyelesaikan di sini ada baju kotor, kemudian kita bakar aja yang sini biar lupa yang baju kotor ini nggak benar gitu loh. Ini nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Penyelenggara suatu negara itu nggak bisa dengan begitu gitu. Dan ini membuktikan bahwa memang negara ini nggak diurus dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jadi perhatian juga untuk masyarakat tetap fokus ke isu-isu yang lebih besar, gitu kan, dengan
kalau memang ini dijadikan suatu upaya pengalihan isu, buang-buang anggaran, buang-buang energi seperti itu kan, cuma untuk buat heboh lah begitu kan, cuma untuk biar viralnya ini berubah arahnya kan gitu kan. Ini menurut saya juga jadi perhatian masyarakat juga, supaya dua-duanya diperhatikan, tapi dijelaskan bahwa oh ini yang ini kalau bisa malah lebih kencang soal tadi 349 iya 349 itu lebih kencang lagi, karena kalau 349 habis itu kan kita bisa cek yang 11.000 kan. Jadi pagi tadi sebelum berangkat sholat Jumat, saya lepaskan juga satu podcast live streaming juga yang saya sebut dengan ada operasi penyelamatan Sri Mulyani. Jadi dengan cara tetap dalam isu yang sama 349, tapi diarahkan seolah-olah kalau Sri Mulyani tidak tahu itu wajar. Kenapa? Karena ada bawahannya yang mencoba menyembunyikan informasi data ini kepada Sri Mulyani. Sehingga kesan publik bahwa oh iya nggak apa-apa, Sri Mulyani nggak salah, yang salah anak buahnya. Gitu loh penyelamatannya gitu. Parah betul kalau gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya pejabat itu, yang namanya pimpinan terus tanggung jawab. Dan itu bukan sebulan 2 bulan, 14 tahun loh, 2009 sampai 2003. Iya, dan dia harusnya tanggung jawab. Masa nggak tahu selama itu gitu ya? Taruhlah dia nggak tahu misalnya, tetap harus tanggung jawab gitu kan. Itu kan bagian dari integritas. Di mana integritas kita? Di mana-mana kalau prajurit salah, jenderal tanggung jawab lah. Iya. Oke, saudara sekalian, saya kira menarik ya. Tapi kita berharap sih sebetulnya nggak seperti itu betul yang terjadi, yang seperti kita obrolkan tadi. Apalagi cuma mau ngabisin anggaran, mau buat laporan ke atasan dan sebagainya. Cuman kalau melihat ada mobil-mobil institusi yang ada sekitar lokasi ya agak sulit juga kita mengatakan itu kebetulan ya jam 10 jam 11 pagi malam ya. Ya apapun lah, Allah yang lebih tahu, tapi kita yakin bahwa kalau mereka punya makar juga Allah punya makar ya. Makaru makarullah wallahu khairul makirin. Seperti yang bilang tadi, kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan keselamatan ya buat Habib Rizik Syihab dan buat kita semua. Amin. Allah jaga beliau dan kita semua dari segala fitnah, bencana dan mara bahaya. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi.